Kabar mengejutkan datang dari Nikita Mirzani. 11 hari mendekam di rutan kelas 2B Serang, Banten, aktris sensasional itu harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Diketahui Nikita mengalami masalah syaraf di tulang punggungnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah syaraf terjepit. Namun, alih-alih mendapatkan simpati atau dukungan, nyatanya sebaliknya, tidak sedikit dari netizen yang justru mempertanyakan sakit yang dialami oleh Nikita. Ada juga yang menuding sakit yang dialami oleh Nikita hanyalah drama belaka alias pura-pura. Mendapat tudingan miring, Fitri Salhuteru akhirnya angkat bicara. Menurutnya, penyakit yang diderita oleh Nikita ini bukanlah yang pertama kalinya. Pendeknya, Nikita memang sudah sejak lama mengidap penyakit syaraf terjepit. Tidak hanya itu, ia juga siap pasang badan untuk Nikita yang terus-menerus dibully, meski dalam kondisi sakit dan mendekam di lapas. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatan Nikita sekarang? Dan benarkah Nikita memilih kembali ke tahanan meski belum sembuh total? 1 hari aja, udah keluar, udah kembali lagi ke lapas. Nggak apa-apa, ini kita ada di rutan, udah balik kok. Kemarin dia balik karena dia merasa semakin terpenjara kalau dia ada di rumah sakit, karena tidur pun ada yang di samping dia juga. Terus bahkan dia sampai bahasanya, kok saya minta sendok aja susah, ini apaan gitu loh. Ya bilang kalau memang kamu merasa lebih terpenjara di sini, ya udah, sakit-sakit pun bilang sehat supaya kamu bisa balik ke hutan, itu aja. Itu lebih bagus karena biar tahu dia didakwa apa. Karena tidak mungkin seseorang disidangkan tanpa dakwaan. Nanti dakwaannya akan saya beritahukan kepada masyarakat. Ini loh, Niki didakwa seperti ini. Ini loh yang jadi masalah. Ini loh seseorang yang melaporkannya. Ini loh postingannya yang menyebabkan Niki harus berurusan secara hukum. Anda masyarakat nanti saya kasih, karena itu dakwaan dibacakan di persidangan, artinya itu terbuka untuk umum. Semua masyarakat punya hak untuk mengetahui dakwaan itu. Silakan Anda menilai semua. Pokoknya dia tuh siap banget deh, apapun resikonya dari perbuatan dia siap. Tapi memang kadang-kadang apapun perlakuan terhadap Nikita ini selalu berlebihan menurut saya. Saya cuma pengen tahu gitu, se-fair apa hukum ini terhadap Nikita. Itu kan kemarin udah kita liatin juga hasil ronsennya, memang kelihatan banget di hasil ronselnya itu memang bengkok belakangnya. Tak putus dirundung malang. Itulah yang dialami oleh Nikita sebelum dilarikan ke rumah sakit karena sakit yang dideritanya. Kenyataan lain yang harus diterima oleh Nikita, yakni harapannya menghirup udara bebas, pupus sudah usai penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, ditolak oleh Kejaksaan Negeri Serang, Banten beberapa hari yang lalu. Pihak Nikita pun mengaku kecewa dengan keputusan jaksa yang menolak surat penangguhan penahanannya. Namun, yang membuat pihak Nikita kecewa berat ialah keputusan kejaksaan yang menolak penangguhan penahanan justru diinformasikan oleh pihak pelapor melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Nikita pun dibuat geram dan mempertanyakan keputusan jaksa. Meski begitu, ia mengaku jika kliennya sangat siap bertarung di pengadilan. Lantas, akankah Nikita akan kembali mengajukan penangguhan penahanan untuk yang kedua kalinya usai dirinya sempat dirawat di rumah sakit? Kalau penangguhan itu, jadi bukan penangguhan deh ya, mungkin pembantaran. Pembantaran itu adalah jaksa penuntut umum memberikan surat supaya dia bisa dirawat di rumah sakit. Itu pembantaran. Jadi kayaknya ada surat pembantaran dari jaksa penuntut umum. Kalau ke jaksa nggak mungkin saya ajukan kembali karena dari awal kita sudah bisa memprediksi. Kami hanya tes, ajukan permohonan sambil mengukur seperti apa sih menyikapi persoalan ini gitu loh ya. Kami bisa membaca situasi, kami bisa tahu ini kasus seperti apa, bagaimana sikapnya jaksa. Itu kami coba ajukan permohonan walaupun saya sudah tahu apa jawabannya
Kita juga ingin melihat bagaimana surat kami ajukan yang menjawab orang lain. Ini kita bisa melihat ini, seperti apa kejadian semua. Biar aja lah masyarakat yang menilai, rekan-rekan media bisa membaca semua. Kami mengajukan kepada jaksa, justru yang memberitahukan permohonan kami ditolak itu adalah orang lain. Nah ini aneh. Terjadi keanehan di dalam kasus ini di mana institusi kejaksaan bisa bocor informasinya kepada pihak lain. Ya silakan masyarakat menilai. Jadi kami hanya tes saja, ajukan permohonan, kami sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya kalau itu nanti saya ajukan mungkin tidak di kejaksaan ya. Jadi di dalam sidang itu saya akan ajukan itu pasti. Karena itu hak seseorang, tidak ada satupun yang punya hak untuk melarang seorang tersangka, seorang terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan. Itu hak. Nah, tinggal apakah dikabulkan atau tidak itu menjadi kewenangan majelis hakim nantinya. Yang jelas kami tidak mungkin mengajukan permohonan kepada jaksa. Saya tidak ingin menanggapi masalah pasal. Lihat Bapak Presiden kita kurang bagaimana dihina. Kurang bagaimana dihina, Nikita kurang bagaimana dihina oleh netizen, nggak baper tuh. Oh ya itu pasti ya, jadi Niki minta segera disidangkan karena bagi Niki kalau disidangkan itu semuanya akan terungkap. Yang pertama, apa sih tujuannya dia memposting? Postingan saya bukan kepada Anda, pelapor. Tapi kenapa Anda merasa bahwa seakan-akan saya adalah mencemarkan nama baik Anda? Anda ini siapa? Itu Niki bertanya. Anda siapa? Kok Anda merasa saya mencemarkan diri Anda? Saya kenal juga tidak. Itu menurut Niki. Nanti kita lihat di persidangan seperti apa. Yang jelas, saya berkali-kali katakan kepada Nikita, kepada anaknya juga Loli, dan kepada semua, Niki bukan pelaku tindak pidana luar biasa. Niki bukan pembunuh, bukan pelaku narkoba, bukan juga teroris. Ini hanya memposting pendapat dan tulisan di Instagramnya dia, dan itu ditafsirkan bahwa itu mencemarkan nama baik saya. Pelapor bilang seperti itu, silakan, itu haknya pelapor. Silakan ahli menafsirkan, tapi kami juga punya ahli, kami juga punya tafsir. Kami akan fight di persidangan nantinya. Belum, sampai detik ini kami belum tahu sidangnya kapan. Karena kami belum mendapatkan surat dakwaan, kami juga tidak tahu kapan dilimpahkan. Karena itu menjadi kewenangan jaksa, ya kita tunggu saja lah. Kalau memang masih ingin menahan, ya tahan aja lah sesuka-sukanya, tahan saja. Tapi Anda ingat, Anda tidak bisa menahan seseorang sampai berapa waktunya. Semua ada batas waktunya. Itu saja yang harus diingat, tidak mungkin bisa menahan Niki seumur hidup.